Saya akan berkisah tentang ungkapan-ungkapan filosofis. Saya akan berkisah tentang ungkapan-ungkapan filosofi Batak. Saya memahami kalau kita belajar budaya Batak, pelajari ungkapan-ungkapan filosofis itu. Ungkapan-ungkapan filosofis itu selalu terungkap, diucapkan oleh para raja hata atau di saat-saat ada perhelatan budaya Batak, ungkapan-ungkapan filosofi itu akan muncul. Bahkan tidak tertutup kemungkinan dalam interaksi sehari-hari akan terdengar diucapkan ungkapan-ungkapan filosofis itu. Misalnya apa? Misalnya Patun hanguluan tois hamaguan. Itu artinya orang yang beretika, yang sopan akan hidup sejahtera, hidup nyaman, hidup abadi. Tetapi orang yang congkak, yang tidak punya etika, tidak punya rasa hormat dengan orang lain, dia akan terganggu hidupnya. Lalu ada ungkapan misalnya galang do mulani harajaon. Galang do mulani harajaon itu ungkapan yang kerap kali bisa disalah mengerti dan dibuat negatif, padahal sebenarnya positif ungkapannya. Kalau di bahasa Indonesia kan galang do mulani harajaon itu artinya orang yang ingin berpengaruh harus menggalang atau memberi, menyuguhkan, melayani orang lain. Itu sebenarnya semacam pengertian dari ungkapan itu. Maka tepatlah apa yang disaripatikan oleh seorang penulis hebat, John X. Maxwell. John X. Maxwell ini seorang pendeta yang meninggalkan kependetaannya lalu mendalami kepemimpinan. Sebenarnya nama lengkapnya John Calvin Maxwell. Dia menyebut teori dari kepemimpinan bahwa pemimpin itu adalah pengaruh. Artinya dia tidak ingin menggariskan bahwa pemimpin itu karena memimpin organisasi, memimpin komunitas atau hierarki dari satu lembaga. Tapi yang dia mau katakan pengaruh, itulah pemimpin. Kalau siapa yang berpengaruh itulah pemimpin sebenarnya. Dalam konteks ungkapan filosofis Batak tadi, maka jelas bahwa itu tadi diartikan galang do mulani harjao. Orang yang berpengaruh karena dia memberi hati, memberi diri, memberi apa yang dia beri untuk sesama. Contoh nyata galang do mulani harajaon itu biasanya ada di perhelatan budaya. Kalau misalnya di acara budaya ada orang yang misalnya secara material dia lumayan, dia kalau punya hati dan memahami ungkapan itu, dia akan memberi atau memberi minum, memodali satu perbincangan misalnya atau pertemuan, dia memodali untuk juga sebenarnya dampaknya itu mempengaruhi. Memang sekarang di era kita sekarang cara-cara itu juga dimanfaatkan oleh para calon anggota legislatif atau mereka yang menjadi caleg. Biasanya mereka datang dengan motif itu untuk dipilih. Sebenarnya tadi ungkapan filosofis Batak itu galang do mulani harajaon itu awalnya itu harus tulus. Jadi
memang dia beri sesuatu, misalnya dia datang ke kedai kopi, ada sejumlah orang di sana dan sembunyi-sembunyi datang ke pemilik warung itu dan membayar tanpa diketahui yang lain. Itu sebenarnya menggalang, tapi memang dengan tulus, tidak ingin ingin dipuji atau ingin diucapkan terima kasih. Orang-orang seperti itu sebenarnya lambat laun juga akan merasakan dan pasti diketahui dia begitu peduli pada sesamanya. Dan itulah pengaruh, dan kemudian nanti pengaruh itu akan dirasakan. Lalu ada ungkapan lain, misalnya jolo jinilat bibir asa nidok hata. Ini juga ungkapan-ungkapan yang mendalam tentang budaya Batak. Dalam budaya Batak diajarkan sebelum membicarakan atau mengungkapkan satu ungkapan, jilat dulu bibir. Apa maknanya? Jangan sembrono berbicara, jangan asal-asal bicara, jangan emosional bicara. Pikirkan, matang dulu, buat narasimu, dan apa dampak yang Anda ucapkan itu pesan dari moral jolo nidilat bibir asa nidok hata. Karena dalam budaya Batak memang ada tradisi berbicara. Jadi satu perhelatan budaya Batak itu disebut jambar. Jambar itu adalah hak atau bagian dari semua keluarga. Dalam kekerabatan Batak itu jambar itu bisa disebut jambar hepeng, jambar juhud, jambar hata. Jambar hepeng itu bagian, misalnya kalau ada uang yang harus dibagi dari, ya karena budaya, karena menikahkan putri misalnya, bagian dari semua keluarga itu tentu ada, itu hepeng namanya, uang. Lalu ada jambar juhud. Jambar juhud itu kerap juga bisa bertengkar karena daging yang harus dibagi itu tidak merata atau tidak dapat bagian. Tapi yang paling saklek atau paling ditunggu-tunggu orang ketika tidak diberi ruang atau tidak diberi jambar hata. Jambar hata itu tentu bukan untuk semua orang, tapi kesempatan untuk memberi hata atau memberi rangkaian baik nasihat, baik ungkapan apapun dalam satu perhelatan budaya adat. Jambar hata itu kan harus disampaikan pada yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan tidak diberi kesempatan itu, dia bisa marah dan bisa menuntut balik yang tidak memberi dia kesempatan berbicara. Artinya sangat terbiasa orang Batak bicara. Maka kalau banyak pengacara pintar bicara, itu juga mungkin bagian karena pembiasaan tadi. Sejak awal mereka sudah sering berbicara. Tapi lagi-lagi pesannya dari ungkapan filosofis tadi, jangan asal-asal bicara. Kalau ada kesempatan bicara, bicaralah yang bermakna, bicaralah pendek tapi pesan moralnya jelas. Itulah sebenarnya makna dari pesan itu. Jadi kalau kita mau menerima ungkapan ini, maka kita akan banyak menggali. Saya kira filosofis Batak itu akan kita temukan dari ungkapan-ungkapannya. Ribuan ungkapan-ungkapan itu saya
sudah menulis satu buku, satu jilid tentang kumpulan ungkapan-ungkapan filosofis Batak. Disebut judulnya Ungkapan Filosofis Batak edisi 1. Dan niatnya sebenarnya sampai edisi ketiga karena mengingat ribuan ungkapan-ungkapan itu. Ya, belum ada saya kira buku yang mengulas mendalam satu ungkapan-ungkapan dari filosofis Batak. Dalam rangka apa, untuk apa, itu yang dasarnya membuat saya menulis buku itu. Saya kira itu dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Suara Tapian.